Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua bahwa pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumatera Utara sebagai bentuk tindak lanjut daripada program revitalisasi, yaitu yang sebelumnya mulai dari tahun 2018 dicanangkan ini untuk dibagi-bagikan bibit untuk kita bagi. Saya kurang tahu ini kayaknya tahun 2018 ini gitu umurnya seperti ini, karena ini sudah umur 2 tahun lebih. Apa sebenarnya kunci utamanya sehingga kita bisa berhasil dalam berbudidaya ternak kakap? Nanti kita akan perhatikan mengenai pemangkasan. Saya akan menjelaskan terkait dengan hama penyakit. Jadi saya ingin sampaikan ke kita bahwa ada 5 kunci keberhasilan yang harus dilakukan, yang tidak boleh putus-putus atau tidak boleh hanya satu di antara 5 itu yang kita lakukan untuk bisa berhasil, tetapi harus semua 5 ini dilakukan sesuai dengan aturannya sehingga bisa kita berhasil atau berhasil dalam budidaya ternak kakap. Yang mana itu adalah pertama terkait dengan tanahnya kita. Seperti apa tanahnya kita? Apakah masih bagus pH-nya ataukah masih banyak unsur organiknya, bahan organiknya, ataukah bagaimana kondisinya dengan perairannya? Itu semua harus diperhatikan. Oke. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kebun ini sudah ditanami banyak tanaman sehingga unsur haranya kurang, sehingga kita harus menambah unsur hara pada saat menanam. Beda dengan yang dulu, bahwa kalau kita menanam begitu kita tanam langsung yang kedua adalah penentuan bibit atau bahan tanam yang kita mau tanam. Harus kita tahu, Pak, jangan sampai kita menanam nanti 2 tahun kemudian baru ini menyesal, kenapa saya pakai kolon ini, kenapa saya pakai kolon ini yang tidak bisa memberi keuntungan lebih panjang, maksud saya. Karena kalau 2 tahun baru kita tahu menyesal begini, baru lagi merubah, itu sudah terlambat. Karena tanaman coklat gitu, Pak, itu tanaman jangka panjang seperti itu. Jadi harus menentukan. Nah, bibit yang bagus, jenis klon yang bagus adalah salah satunya 45 misalnya, BS25 misalnya, IBC misalnya. Itu adalah semua jenis klon yang sudah disertifikasi oleh pemerintah, yang sudah diakui bahwa produksinya itu melebihi dari 2,7 ton per hektar per tahun. Tanda kutip ya, karena kalau misalnya utuh dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan sampai sebesar itu. Tiga, terkait dengan bagaimana pemupukan. 2 prinsip saja. Prinsip pertama adalah kalau memupuk jangan kasih kena batang. Yang kedua adalah jangan menghambur. Jadi maksudnya supaya tidak terkena batang, 75 sampai 100 cm dari pohon itu kita benam, tanam supaya tidak kena pohon dan tidak terhambur. Kenapa dianjurkan seperti itu? Saya kasih lagi pemikiran seperti ini. Kalau kita mau memupuk dan dihambur, itu kan pasti kita pasti kita cak kali ya kan? Kita bersihkan semua. Kemudian dihambur pupuk. Nah, setelah dihambur, 1 minggu kemudian itu akan bereaksi. Nah, setelah dia bereaksi, banyak hal yang terjadi di sana. Yang terjadi pertama adalah rumput yang tumbuh. Otomatis banyak akan tumbuh rumput-rumput yang ada, dan itu juga bersamaan akan tumbuh pembuluh akar atau mulut akar yang baru, tumbuh akar-akar baru. Otomatis karena ada makanan, akar itu kan mencari makanan, bukan makanan mencari akar. Jadi kalau akarnya ada di permukaan, otomatis akar mengarah ke permukaan, tapi tidak sampai menuju ke permukaan tanah, tapi akan mendekati permukaan. Nah, setelah tumbuh rumputnya kan itu tidak enak dilihat. Majak kita itu mega runa keroto, mau tidak mau pasti ditangkiki atau disemprotin. Nah, disemprot itu racun yang kita semprot ikut teracuni coklat. Karena itu akar-akar yang muda tadi itu akan mati. Jadi gini masih tempur,
Padahal itu adalah kesalahan tak saya dari kuku. Jeleknya lagi kalau menghambur ketika musim hujan, kena itu tadi, karena ini terbuka semua percikan tanah. Nah, tanah itu kalau sudah dibuka banyak sekali kotorannya Pak, jamurnya. Jadi kalau misalnya kena hujan itu tanah terpercik kena batangnya, itu dibilangin kanker batang. Terpercik kena buahnya maka lagi busuk buah. Yang itu jamurnya Pak, yang itu penyakitnya. Jadi itu kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kalau kita menghambur pupuk, kapan misalnya kena matahari memang lajang, kapan kena wae mali. Jadi kalau misalnya menghambur itu banyak sekali kerugiannya, tapi keuntungannya hanya satu. Apa keuntungannya? Hanya malomo zamanna kinampo memang kan kalau ki saya itu mas tadi mana dia beri nasari mas kene jadi skandar mano mengampo skandar selesai satu hari selesai. Tetapi hanya bereaksi kuputa paling lama 2 minggu selesai, kita rusak di lokasi plaza. Kalau terputui menggunakan itu sebelum rusak mungkin hanya 3 saat rusak yang makan tanaman rugi sih Pak. Oke, itu terkait dengan pemupukan. Mungkin ada pertanyaan nanti silahkan dipertanyakan. Yang selanjutnya adalah mengenai pemangkasan. Mengenai pemangkasan saya tidak terlalu banyak menjelaskan, tetapi saya akan lebih banyak praktekkan. Dan yang kelima adalah mengenai dengan pengendalian hama penyakit. Itu kunci keberhasilan budidaya tanaman bunga. Hama penyakit juga saya tidak terlalu menjelaskan, tapi nanti di akhir sesinya nanti saya baru akan menyebutkan seperti apa pengendalian hama penyakit. Oke, saya kasih kesempatan Pak Ibu ya 10 detik atau 30 detik untuk perhatikan coklat ini. Rencananya kita akan pangkas ini coklat. Oke, silakan dilihat seperti apa, dan nanti setelah saya pangkas kita kembali dulu seperti ini melihat-lihat. Setelahnya itu apakah ada yang mau dipertanyakan atau bagaimana, silahkan. Oke, saya kasih waktu 30 detik. Kita oke. Yang lain top gimana? Kurani. Selesai. Tanya semua toh? Ya, kurani. Oke. Karena saya pangkas tidak menjelaskan, tapi saya mau memperlihatkan ke Bapak semua. Oke. Ya, tekan ini ada tanda di kan. Oke. Jadi Angka buana talairo mana angka buana buana. kamu. Oke lah. Taruh di dalam TV. Oke itu. Silakan Pak melihat sebentar Bapak apa? Ya, nanti kita kade. Pemanu kelopo kita ini. Agak sana itu pelai. Kade sudi. Saya bilang mudah-mudahan ada yang punyanya sebenarnya ya. Tetapi bagi lain jadi saja coklatnya ya. Bagaimana nih? Anu semua itu. Anu nama ada. Anu semua. Oh. Kada pun nalo nalo sa pangkas mana siya di dari kare. Oh, saya di heto. Bagada ka masusulit di bayaran na ko siya di dari at tinggal yung pangkas.
mana cerita pada itu? Dia mana cerita lain? Jadi Iya, kamu bisa. Saya ada sudut pronek itu. kita bang, lihat ini. Ini. Yang dulu waktu itu supaya kita lihat sesuai dengan tipe yang lain. Halangi pandangan lah. Sama videonya jadi. Pronek itu bukan cuma ini coklat yang diperhatikan, tapi diperhatikan juga berikan yang berikutnya. Kalau di situ, ya yang di situ memang. Oke, sekarang saya mau jelaskan tentang pemangkasan. Ini ikatannya, tangke. Oke, mana mah dulu? Ada yang begini kan pasti itu. Nah itu tadi sebelum dan sesudah. Sekarang sudah. Oke, ada komentar Pak atau apa? Kalau tangke-tangke yang dari badan ini, habis dari Yang mana Pak? banyak tangke-tangke. Oke. Ada masih ada Pak? Itu yang sana. Tidak bisa kepindah yang itu. Ini di tengah. Oke. Masih ada Pak? Ini kan tangke. Kalau ini, kenapa kalau sekali potong? Apa langsung? Ya, tersimpan. Panas. Ya. Saya mau sampaikan ke kita. Jadi nanti saya akan jawab itu Pak. Nanti saya akan jawab juga. Nanti Ya. satu kaligus saya jawab. Jadi kalau kita mau memangkas coklat itu prinsipnya adalah keseimbangan. Jadi yang dimaksud dengan untuk menentukan titik keseimbangannya itu adalah ini tengahnya. Jadi ya. Nah, bisa kita jadikan tempat ini. Jadi prinsipnya itu adalah keseimbangan. Bagaimana caranya menentukan keseimbangan? Itu pertama adalah kita lihat tengahnya. Kita menjadi patokan itu adalah porosnya atau tengahnya. Yang dimaksud dengan seimbang adalah tinggi yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama. Di bagian depan dengan di belakang itu sama. Di sudut serong sini dengan serong sini, serong situ dengan serong sini itu sama. Itu namanya seimbang. Yang dimaksud dengan seimbang jarak antara cabang dan tangkai yang lainnya, cabang yang lainnya itu ada jaraknya. Ada tempatnya lewat. Tidak ada saling mengganggu. Kemudian yang dimaksud dengan seimbang itu tidak ada sudut yang kosong, tidak ada sudut yang gelap seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan seimbang itu adalah seimbang antara matahari, sinar matahari yang masuk di areanya ini, di area pohon. Itu yang dimaksud seimbang. Seimbang juga semua ini. Oh ini nak kena sedikit matahari, oh ini nak kena. Tidak langsung, oh di tengah nak yang nak kena mana mata soh. Nah, seperti pertanyaannya Pak Tahir. Kalau saya tebang ini atau saya buka ini, itu langsung kosong. Artinya sih tidak seimbang karena matahari lebih banyak masuk di tengah. Otomatis semua ini akan terbakar sehingga itu tidak dilakukan pemangkasan bagian tengah. Tapi sempat tadi mungkin dari Pak Tahir hanya satu-satunya yang saya potong ujungnya tangkai ini. Ada yang lihat tadi? Ya. Nah, kenapa tidak dipotong di sini? Kenapa yang lain kita tidak potong Pak? Kenapa tidak bertanyakan tadi itu? Kenapa? Karena di antara semua cabang ini yang paling aktif cabangnya hanya dua yang di sini. Cabang ini dengan yang ini. Tuh? Saya tanya Ki, yang mana duluan tumbuh? Ini atau ini atau ini? Kira-kira. Duluan ini. Duluan ini. Ya. Tuh? Di belakang ini. Magi nama lopo ini. Seharusnya kakut dioleh tuh magati itu malopo tuh. Ada yang menghantang cewek. Kenapa? Karena dia aktif. Aktif. Banyak sekali cabang yang sehat ini di dalamnya. Sehingga ketika kita tidak batasi pertumbuhannya dengan cara mentoping, maka dia akan semakin hari semakin membesar dan ini akan mengerbit yang lainnya. Makanya keseimbangan itu menahan yang besar untuk menyamai dengan yang kecil itu seimbang. Ataukah yang kecil misalnya
kerdilnya di situ, tidak perlu misalnya bertahan di situ, bisa dibuka untuk menjaga keseimbangan. Itu yang saya maksud, sehingga tidak. Jadi cukup saja dipotong dindingnya. Pertanyaannya tadi Bapak, yang mana tadi? Kenapa tidak dipotong? Terlalu banyak, masih banyak tangkai-tangkai. Masih banyak tangkai yang ada di dalam. Di sini lebih full dibanding dengan situ. Toh? Makanya salah satunya di sini yang mana kita akan buka. Apakah ini langsung semuanya ataukah satu saja? Toh? Nah, tapi karena kondisinya coklat, ini masih muda. Kemudian saya anggap ini belum ada yang saling menghalangi. Kalau saya buka sekarang, maka coklat ini akan stres berat. Kalau stres berat, otomatis ini akan berbuah lebat. Dan kalau berbuah lebat dan belum sesuai dengan umurnya, kemudian tidak disuplai dengan pupuk baik, otomatis akan cepat tua. Kalau cepat tua ini otomatis akan cepat mundur produksinya atau bahkan mati. Seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi Bapak tadi, makanya ini saya tidak perlu dibuka ini karena artinya walaupun ini cabang dompet Pak toh, walaupun ini cabang dekat itu belum. Mungkin saya tunggu dulu siap kembali setelah saya pangkas ini atau tahun depan lagi, baru saya pilih lagi yang mana seharusnya saya buka lagi di antara yang ada. Taruh misalnya ini toh, 1 tahun kemudian ini kan mungkin besarnya begini nih, itu pasti baku dekat ini. Berarti saya harus buka mungkin ini atau yang ini. Sama juga ini. Tahun depan itu ini juga membesar, ini membesar, rapat sekali nih. Kan? Jadi harus salah satunya saya buang. Bisa jadi ini saya buang, bisa jadi itu. Dan sekarang kalau saya buang ini tidak menjadi masalah karena keseimbangannya lebih berakhir ke sini dibanding dengan yang di sana. Jadi sengaja tadi simpang ini supaya ada terlihat perbedaan. Oh harus ini miring, oh ini tidak. Nah, setelah saya buka ini sudah tidak miring. Nah, seperti itu. Kalau pertanyaan tadi sama di yang ini, dan ini apa baku dekat. Bisa saja kalau misalnya kita mau buka ini satu atau yang ini. Kalau saya lebih cenderung kalau mau buka ini. Tapi kalau saya buka ini, kelihatannya kosong sekali di sini. Kalau sekarang, saya biarkan dulu besar ini mungkin. Kita tidak mengganggu perkembangannya tuh tangkai. Kalau ada ini kan bisa seperti ini, kalau ada ini. Ya bisa. Ini juga bisa ke sini kalau tidak ada ini. Tetapi kalau saya buka sekarang itu cukup stres sekali. Terlalu terbuka gundul sekali, gundul ada ini. Stres. Tapi bisa saja. Kalau kita buka, coba kita sama-sama lihat. Tidak apa-apa Ji. Dan nama Reji keluar kota. Jauhnya mertuanya. Hah? Kita nih. Oke. Saya buka satu. buka nanti. Toh? Saya. Saya buka ini. Kelihatannya beratnya di sana dengan ini. Udah Pak yakin tidak mati di coklat ini. Oke. Dalam satu ini saja. Dia letok kayak Sudah kelihatan. desa nih kan? Ini saja kalau saya buka ini itu akan lebih seimbang. Oke, kita buka. Tuh. Dulu. Iyo. Yo. Desa ya. Ya. Oke, berarti Bapak Bagaimana? biasa memangkas. Apa yang ada besar Pak? Oh iya. Iya. Oke. Bagaimana Pak? Jarang-jarangnya semua hampir sama. Miring-miringnya semua cabang hampir sama. Itu yang dimaksud dengan pemangkasan. Prinsipnya itu adalah keseimbangan. Bagaimana? Kalau begini Pak cara kita memangkas, itu tidak stres tanaman. Panasnya tidak, otomatis. Ini kan harusnya coklat ini harus dikasih berbuah banyak nih sekarang. Dengan kondisi seperti ini. Tetapi karena rimbun sekali Pak, seharusnya buahnya tidak tak satu-satu begini. Di umur begini yang 45 Pak, Bu, seharusnya sudah berlebat sekali buahnya. Tapi kenapa tidak lebat buahnya ini? Entah kalau sudah pernah lebat atau belum pernah banyak, tapi kalau saja belum pernah banyak. Apa buktinya Pak? Tidak ada kan bekas buah yang sudah seperti ini. Tapi coklat ini tidak pernah berbuah banyak. Kenapa tidak pernah berbuah banyak ini? Banyak sekali daunnya Pak. Semua makanan yang disuplai oleh tanaman ini, yang diserap oleh tanaman ini, lari semua dibagi ke daun, lari semua dibagi ke cabang, sampai
dia lupa berbuah. Makanya kalau mau kasih banyak buah, kasih makan banyak. Tapi sesuai dengan dosisnya, jangan sampai gawat. Kalau kami ke buah anak, resistenya 2 kilo cicing, tak seperti itu. Kalau Iya. pemangkasan begini, apakah berpengaruh dengan bunga-bunga nanti itu? Yang kedua. Ini gugur, berpengaruh Pak, ini gugur bunganya. Nah, nanti proses selanjutnya setelah dipangkas begini, itu akan banyak tumbuh tunas. Nah, di sini kelirunya biasanya. Kalau banyak tumbuh tunas, biasanya kita kan napi matu mati sarung di karapo meni bawah supaya melomoi gimana toh. Padahal itu salah Pak, bukan salah mak karapona, tetapi belum waktunya kita buka. Aku mah celepi jangan dibuka ini, biarkan dia tua. Nanti kapan tua? Iya, kalau di bagian bawah sini, bagian sekitaran sini, oke, tidak apa-apa kita buka saja. Tapi yang tunas-tunasnya di bagian atas ini biarkan. Seandainya ada coklat di sini banyak tunasnya, ini tahu banyak. Boleh tidak? Nah ini belum. Jadi iya, belum dibuka. Nanti itu selanjutnya saya akan jelaskan tuh, yang seperti ini. Jadi tunasnya seperti ini belum dibuka. Tapi ini kan bagian bawah ini harusnya dibuka ini. Termasuk yang di bagian atas kan sudah roneng. Ini tuh yang banyak itu di sini. Di yang bagian sini buka mungkin apa-apa. Begini, secara tanaman coklat nanti kotor begini, boleh dibuka. Coklat itu Pak Ibu, kapan berdaun muda itu pasti keluar bunga, betul tidak? Betul? Biasa kita lihat tuh. Nah, tetapi kalau berbunga dan berdaun muda dan berbunga itu adalah bunga palsu. Biasa kita lihat. Tuh, pasti semua ini bunganya gugur. Kalau bertunas muda. Kenapa? Karena makanannya lari ke daun atau tunas muda itu tadi, sehingga bunganya gugur. Nah, ketika kita melakukan pemangkasan buka itu tunas mudanya di bagian atas, otomatis pekerjaannya ini coklat adalah bertunas muda dan berbunga palsu, bertunas muda dan berbunga palsu, bertunas muda dan berbunga palsu. Tidak pernah jadi buah. Makanya harusnya ketika dia berdaun muda yang di bagian bawah oke, buka, di bagian atas disimpan. Nah, setelah itu tua nanti seperti ini, kurang lebih seperti ini daunnya tumbuh semua di sini, banyak di sini tuh, di sini begini, itu baru akan muncul bunga lagi. Dan itulah sebenarnya bunga yang akan jadi, dan bunga asli yang saya istilahkan. Nah, setelah tumbuh itu bunganya, jangan dulu dibuka. Tapi bukan maksudnya kan nanti ini kayak begini bunga kedua nih, kalau sudah tumbuh begini toh, nanti tua begini baru dibuka. Tetapi buahnya itu sudah jadi buah, bunganya itu sudah jadi buah. Buahnya bukan lagi ya, bukan seperti ceneneng, bukan seperti ini. Kalau masih seperti ini nanti koroneng masih gugur. Iya. Bukan seperti ceneneng. Jadi gugur mana muka aku mau dari. Iya. Jadi ya, sebesar baterai atau sebesar aqua gelas itu kalau diperoneng berat pun tidak akan gugur. Jadi nanti diperoneng itu baru setelah besar begitu. Itu namanya pemangkasan pemeliharaan. Toh? Iya. Itu namanya pemangkasan pemeliharaan. Yang dimaksud dengan pemangkasan pemeliharaan, dipangkas untuk kita pelihara tangkainya, untuk kita pelihara buahnya tadi yang sudah jadi tuh. Itu namanya pemeliharaan, supaya memudahkan kita pelihara buahnya supaya dia lolos jadi dipanen. Nah itu maksudnya. Kenapa saya bilang selanjutnya sudah dipangkas kita. Oke Pak, masuk akal tidak ini? Ya, masuk akal. Tapi kan saya mau lagi pertanyakan dengan penyemprotan hama. Nah, iya. Yang tepat waktunya. Yang tepat waktunya. Oke, saya akan. Tapi mungkin hanya 2 jenis hama. Kebetulan di sini banyak adalah hama begini. Betul? Tapi apa yang paling banyak di kebun-kebun Kak? Pasti PBK. Yang kasih keras buahnya toh. Nah, yang kasih keras buahnya itu adalah PBK namanya. Tapi tidak ada jenis contoh buah yang banyak di sini. Sebenarnya ada. Saya akan jelaskan cara pengendalian PBK dengan pestisida atau dengan penyemprotan. Nah, caranya itu umur kalau coklat 45 itu
6 bulan kemudian baru bisa dipanen setelah dari bunga. Begitu atau tidak? Iya. 5 mungkin atau 6 bulan. Jadi kebanyakan kalau Pak 5 mungkin sampai mencapai 6 bulanan lah. Nah, bunga dari bunga sampai bulan itu adalah memiliki fase sampai 6 bulan. Ya toh? Jadi pertama di masa bunga, di masa pembungaan itu sebaiknya di sana tidak ada dilakukan apa-apa termasuk memangkas. Kalau makanya tadi saya jelaskan kalau dalam proses pembungaan jangan mangkas sekali. Nah, termasuk penyemprotan. Jangan menyemprot kalau banyak bunganya. Karena apa kalau menyemprot di banyak bunganya itu akan membunuh serangga-serangga yang ada di sana. Yang bisa mengawinkan seperti wari-wari, emu dan lain sebagainya. Itu kan yang pakawini agak sana bunga coklat. Nah, kalau kita melakukan penyemprotan, apalagi racun yang kita gunakan tidak selektif, otomatis ikut mati. Mati akhirnya bunganya tidak jadi. Kalaupun misalnya itu racun kena bunganya ini dan itu ada kalau semburannya kencang merontokkan itu serbuknya tidak tinggal di membuahi itu juga mengakibatkan tidak jadi, makanya bunga tidak dilakukan. Nah selanjutnya setelah jadi bunga dia akan menjadi seperti ini, buah cedi mungkin pada anak jari toh, pada anak jari ataukah mungkin pada induk jari lopona 1 bulan kemudian setelah bunga seperti induk jari besarnya. Buahnya. Nah di situ baru dilakukan penyemprotan 1 kali saja 1 bulan, karena di sana PBK itu belum menyerang. Paling yang menyerang yang seperti ini sama Helopeltis. Tapi kalau kondisinya kebun tidak banyak begini, cukup 1 bulan saja. Nah 1 bulan kemudian dia akan membesar seperti ini. 1 bulan kemudian dia akan besar seperti baterai besarnya. Nah setelah seperti baterai, disitulah rawan-rawannya masuk PBK. Nah kapan kita tidak melakukan sesuatu di sana karena banyak PBK masuk, otomatis akan tidak terselamatkan itu buah. Kalau sebesar itu Pak, kita harus melakukan penyemprotan 2 kali atau 3 kali 1 bulannya. Kalau perlu setiap 10 hari semprot. Hanya 1 bulan itu saja, di fase itu saja. Karena kalau lewat dari itu 1 bulan sudah 4 bulan, itu kan sudah mulai makan taruh. Iya, sudah kuat. Sudah kuat kulitnya. Kulitnya. Nah, kalaupun ada masuk PBK di sana 1-2 biji saja yang rusak masih bisa dialah, menjumpai alah. Jadi kalau sudah makan taruh itu cukup 2 kali saja 1 bulan disemprot. Setelah mengkal begini bangkal ini, cica mani semprot. Ulang. Karena akhirnya ulo-ulo dipanen nih. Kalaupun kamat tamat paling sedi 2 biji mani nandre. Artinya 90 atau 80% kita kasih lolos buahnya coklat. Itu sudah untung di dalam budidaya tanaman kakao. Nah itu. Begitu kalau PBK. Sudah? Bagaimana Pak? Masalahnya tidak. Kalau saya begitu, tapi ada yang bertanya, coklat itu saya Pak biar 25. Engkau bunga, engkau coklat biasa, engkau mabecu, engkau malopo, engkau matasa. Makan nih kofiro. Disemprot semua atau gimana? Nah, jadi kalau yang seperti itu kita kembali lagi yang mempelajari coklat. Kita pelajari yang paling banyak ini bunga. Yang satu-satu yang masuk satu yang kecil tuh menjadi buah. Jangan dulu saya semprot karena kalau menyemprot akan merugikan lebih banyak bunga. Tuh, biarkan dulu jadi buah itu bunganya baru saya menyemprot. Kalaupun pada lolos sih dari PBK itu yang saya tidak semprot tadi yang sudah buah kecil-kecil, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun makan pada hama, biarkan bagiannya tuh si hama. Nah, kita akan berprinsip seperti itu. Karena mustahil Pak kita mau hilangkan ini hama. Kita harus bersahabat dengan dia, tetapi kita harus atur di mana kita harus ambil banyak dan di mana harus dia ada bagiannya. Coba Pak, kalau musim pasti itu tidak banyak keras. Iya. Kenapa? Karena lebih banyak makanan dibanding yang makan. Jadi mega mewari. Puri, Tapi guru maksudnya mana yang apa mega nilai mana dibanding yang rede. Nah, cocok Pak. Kalau Masih ada yang bertanya. Saya mau bertanya kalau Pak. model begini Pak, bagaimana nih? Bisa sih kalau mungkin nanti saya pangkas, karena saya pangkas kaki. Kalau lagi Saya mau tanya Pak, kan ada juga apa namanya cara pembentukan tadi kita kan biasa juga coba yang ditanam, ada juga yang umpama daunnya
dibersihkan, kemudian Ini udah sampai murih. pupuknya anu saja baru dicuci daun coklat. Tidak disapu rata kan? Tidak sapu rata. Iya. Iya. Itu masih mending dibanding dengan menghambur rata. Nah, masih mending dengan cara itu dibanding dengan menghambur rata di sini. Karena saya biasa saya coba saya tanam, ada kadang biasa juga saya hambur rata. Sekarang saya makan sendiri gitu. Ya. Saya bersihkan daunnya baru Di situ saja. Iya, saya taruh pupuknya baru saya tutup kembali daun coklat. Itu adalah salah satu cara. Silahkan lakukan kalau itu menurut ibu misalnya ini. Tetapi itu tadi yang mungkin ditanam. selamat Ki tadi dari masalah rumput Membersihkan, toh, iya. membersihkan. Mungkin selamat Ki juga dari busuk buah dengan kanker batang. Iya. Tetapi tidak selamat Ki dengan malajana dengan maligna. Iya. Itu juga. Jadi masih ada satu yang bisa mengakibatkan Ki rugi. Kalau musim hujan langsung. Musim hujan langsung mali. Iya. Iya. Kau boleh paling engkau mundur tapi pasti kembali. Iya, datangin kalau ditanam. Apalagi kalau menggunakan amonium atau nitrogennya yang tinggi, itu kan sifatnya gas. Jadi gunakan ini perlah pasti menguap atau melajang, sehingga tidak maksimal semua akan dimakan oleh tanaman. Memang berat sih sebenarnya kalau makai Iya, bagus. apa. Bagus memang kalau ditanam karena Tapi kalau menghambur, mungkin dia hanya 1 bulan bereaksi. Sudah habis. 1 bulan setelah itu bagus sekali hijau-hijau semua daunnya tuh. Tapi setelah 2 bulannya, malah 2 bulan sih, 3 bulannya capung. Kalau menghambur mungkin 3 bulan masih ada di sana. Sehingga kalau misalnya mau pupuk lagi berikutnya bersambung nih. Setiap 3 bulan bersambung nih. Tuh. seumpama Pak kalau kita menanam digali tanah baru kita taruh. Berapa Titik Iya, lubang. 4 sampai 5 titik. Kalau misalnya 500 gram kita pakai pupuk begini tuh, dosisnya ini kan bisa 500 gram. 100 gram 1 lubang. 100 gram itu 1 genggam. 1 genggam 1 lubang. Kalau 5 berarti pasti itu 500 gram. Iya. Nah, lebih itu. Enggak mati nih coklat itu, Pak. Bu. Kalau seumpama Pak umur coklat sudah 4 tahun, berapa banyak bisa pupuknya itu dapatkan? Umur 4 tahun bisa kita gunakan 400 gram sampai 500 gram. Kalau atas begini cara perhitungannya. Kalau misalnya tahun ini berapa saat kita pakai? Coba di kita berapa saat kita pakai kemarin memupuk? Coklat itu sekitar ada 310. 310 berarti sekitar 2 saat kita pakai. Iya. Kita 2 saat. Berapa saat coklat anda hasilkan? Bisa bilangi berarti mega. Karena misalnya hasilnya mungkin 5 kanduk basah. Tuh? Atau 3 kanduk basah. 1 kali petik. Iya. Itu kan luar biasa kan? 3 kanduk basah, biji basah misalnya 1 kali 5 petik. Nah, dengan pupuk kita pakai 2 sak. Nah, berikutnya kalau mau mendapatkan menjadi 5 kanduk basah lagi, berarti kita harus tambah pupuk tak. Kalau kita gunakan pupuk tetap 2 sak, itu tidak lari lagi 3 sak lagi kembali di tahun berikutnya. Kenapa? Karena kita hanya memupuk untuk mengganti unsur hara yang hilang, yang di biji tadi. Tetapi prinsip pemupukan itu ada 2, mengganti unsur hara yang hilang dengan menambah unsur hara. Kalau menambah unsur hara otomatis terpenuhi makanannya tanaman ini. Mau tidak mau pasti dia akan meningkat produksinya. Iya. Tuh? Tapi maksudku menambah unsur hara itu kalau kita pakai tadinya si kau misalnya, si jepu misalnya, sekarang kita tambah lagi menjadi si 2 jepu atau 2 kau tuh, atau artinya dari 100 menjadi 200, itu tinggi sekali. Harusnya kalau si kami sebelumnya tahun ini saya mau naikkan sedikit produksinya, berarti saya harus tambah setengah genggam lagi, berarti 1,5 genggam seperti itu. Tapi dosisnya itu kalau umur begini itu bisa 400 sampai 500 gram. Jadi kalau misalnya pakai ini sekarang 400, usahakan tahun depan pakai ini 500 supaya naik lagi. Yakin Ibu, Pak, kapan kita tambah unsur haranya tapi tidak berlebihan ya, maksud saya. Iya. Kapan kita tambah unsur haranya otomatis akan meningkatkan produksi. Kenapa? Karena yang jadi buah itu adalah unsur hara atau pupuk. Niga dinangka mapupu na mega buana. Tulungan ko kalatala. Bukan mega buana sekolah na din na pupuk, 2 kemungkinan. Nareti pa masuk ke alatala ataukah
memang kutanata di situ tidak pernah kita tanami nilam atau kita tanami yang lain atau tanah baru itu bisa jadi. Tapi kalau tanah-tanah yang seperti di sini Pak, kita tidak memupuk, tidak bisa. Tidak kita kasih kabut, itu tidak bisa. Karena sudah berpuluh-puluh tahun kita menanam coklat, sudah masang tanahnya kita. Kita juga sekarang tidak dengan pupuk kimia saja, tapi harus juga dikasih pupuk kandang sekali-sekali. Minimal 1 kali 1 tahun lah. Teh kambing kah, teh organik kah, yang ada di sana itu bisa untuk memperbaiki tanah. Oke, ya lanjut dengan pengendalian hama.